Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Yuliana Kusmulyanti, mahasiswa dari FKIP, Program Studi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas video dengan tema penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Topik yang saya angkat sangat penting karena hukum berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Namun, penegakannya di Indonesia masih menghadapi masalah seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Integrasi aparat hukum sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang adil dan substansial agar seluruh masyarakat mendapatkan perlakuan yang setara dan keadilan dapat terwujud. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa poin utama, yaitu yang pertama, upaya membangun kesadaran hukum bagi masyarakat dan ketaatan penegakan hukum. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penegakan hukum di masyarakat. Yang ketiga, pembaharuan hukum yang dinamis guna mewujudkan efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Kita masuk pada poin yang pertama, apa saja upaya membangun kesadaran hukum bagi masyarakat dan ketaatan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam upaya membangun kesadaran hukum dan mendorong penegakan hukum yang adil, ada 3 langkah utama yang harus diambil. Yang pertama, tindakan represif yang tegas dan konsisten oleh aparat penegakan hukum untuk mengatasi masalah yang ada dengan pengawasan yang ketat agar tidak ada perlakuan berbeda. Yang kedua, tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran hukum dan meningkatkan kesadaran hukum melalui penguatan ancaman hukum dan pengawasan kepatuhan warga. Yang ketiga, tindakan persuasif untuk membujuk masyarakat di mana penanaman nilai-nilai hukum menjadi penting untuk membangun kesadaran hukum. Kita masuk poin yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penegakan hukum di masyarakat. Dalam beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek hukum. Supremasi hukum menjamin keamanan, kepastian, dan keadilan. Tetapi, kepastian hukum dan keadilan bisa bertentangan. Keadilan yang berbasis nilai tidak selalu terwujud karena sifatnya yang abstrak. Sementara kepastian hukum lebih konkret. Keadilan seharusnya ditegakkan di pengadilan. Namun, penilaian terhadap hukum bisa bervariasi yang dapat menghambat penegakan hukum. Yang kedua, aspek penegakan hukum. Penegakan hukum tanpa kebenaran hanya melindungi hukum dan praktik kepolisian. Penafsiran hukum yang cenderung bersifat subjektif oleh aparat penegakan hukum bisa merusak pelaksanaan hukum, menciptakan perlakuan di luar kewenangan mereka, dan merusak reputasi kepolisian. Yang ketiga, fasilitas dan kelembagaan. Institusi penegakan hukum di Indonesia mengalami keterbatasan fasilitas dan teknologi dibandingkan negara maju. Fasilitas yang memadai adalah penting untuk kelancaran penerapan hukum, namun perubahan mendesak tidak selalu diperlukan untuk mencapai keabsahan hukum. Yang keempat, aspek masyarakat.
masyarakat berpengaruh besar terhadap penerapan hukum. Kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat penting untuk menciptakan penegakan hukum yang adil. Penerapan peraturan harus merata, namun ada kendala komunikasi yang menghalangi pemahaman di kalangan masyarakat. Yang kelima, aspek budaya. Budaya berfungsi sebagai pedoman perilaku dan penting dalam penegakan hukum. Hubungan antar faktor sangat penting agar penegakan hukum bisa efektif. Kita masuk poin yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana pembaharuan hukum yang dinamis guna mewujudkan efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pembaruan atau pembangunan hukum selalu terkait dengan pembangunan berkelanjutan masyarakat. Kegiatan ilmiah dan perkembangan sepemikiran hukum, istilah seperti reformasi hukum dipilih untuk mengeksplorasi cara membangun sistem hukum yang menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Reformasi hukum bertujuan membentuk metalitas dalam penyusunan sistem hukum secara keseluruhan. Selain itu, reformasi hukum mendorong kita untuk berpikir secara holistik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian presentasi singkat dari saya mengenai penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih perhatian teman-teman dan dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.